ini bisa jadi ilmu yang penuh manfaat dan barokah. Amin. Amin ya. Materi berikutnya masih di materi yang apa draperi, di materi yang draperi kain, tapi ini kita terapkan ke baju. Jadi itu kemarin kan masih bikin draperinya aja. Iya. Nah, sekarang penerapannya ke bajunya seperti apa? Nah, ini sharing yang dari laptopnya saya matikan, saya tukar ke handphone aja. Terus kita pakai body figure yang nutup dulu, yang saya kirim barusan. Oke, sebentar. Yang ini ya, kita share dulu ke sketchbook. Ya, kalau sudah dibuka di sketchbook, saya di Oh iya, sebentar Bu. kita bikin kemarin kita pelajari bikin draperinya, sekarang penerapan draperinya ke dress simple. Nah, ini dress simple-nya kita aplikasikan yang cocok dipakai dengan kebaya. Jadi kita mau bikin dress pendek, tapi kemudian ada draperinya. Jadi kita bikin draperinya dulu. Ini tambahkan 1 layer ya selalu. Kemudian kita pakai inking pen dari library yang legacy. Size-nya pakai 2 aja. Terus warna merah karena kita mau bikin garis bantu dulu. Zoom in dulu. Nah, ini kita bikin garis draperinya dulu. Garis draperinya itu yang bagus itu kan biasanya kalau untuk kebaya dari antara pinggang ke panggul. Nah, antara sini terus kita mau bikin panjangnya itu selutut, antara lutut dan betis segini. Jadi ini jangan diikutin ya apa yang saya oret-oret barusan. Nah, ini baru. Oh iya Bu. Makanya bikin yang seperti huruf S-nya itu kemarin, S kebalik ya. Nah, berarti dari garis yang ini Iya Bu. tambah 1 layer ya. Dari garis yang putus-putus itu menuju ke batas yang bawah huruf S-nya. Coba kelebaran sampai kaki aja. Ya. Udah Bu. Oke. Nah, ini kita bikin eh lengkungannya mau bikin berapa ya? Jadi kalau mau ngebagi lengkungan itu lebih baik kita ngebaginya di tengah-tengah dulu, terus kalau dibagi dua gitu. Jadi mungkin lengkungannya di sini saya agak besarin dulu biar kelihatan titiknya deh. Di sini ini saya kasih 2 lagi, ini saya kasih 2 lagi. Nah, kita bikin 5 lengkungan. Nah, lengkungan awalnya itu bisa kita ikutin garis bantu juga. Jadi sekalian ketika nyambung, ini kan masih langkah pertama ya. Iya Langkah Bu. kedua bikin lengkungannya. Nah, sambil langkah ketiga yang ketika nyambung antar lengkungan itu, sambil kita garis ulang lengkungannya supaya dia lebih kesannya lebih natural. Jadi ini kita bikin lengkungannya dulu. Nah, seperti ini. Langkah kedua. Udah
opacity-nya dikurangi, kita langsung masuk ke langkah ketiga. Ya, sudah mulai garis desain. Menghubungkan antar lengkungan. Kalau udah siap, saya dikabarin. Tambahkan satu layer, pastikan kita pakai inking pen warna hitam dan layernya ada di layer yang baru, tidak menyatu dengan bagan dan garis bantu. Itu yang kadang-kadang di awal suka lupa itu. Oke, jadi kita langsung bikinnya gini. Jadi lengkungnya digambar langsung dihubungkan dengan lengkung. Nah, jadi dia lebih lebih apa? Lebih natural garisnya nanti. Oh iya, Bu. Jadi nggak harus sama dengan garis bantu lengkung yang pertama. Jadi kita bisa memperbaiki garis bantunya dengan cara ini. Jatuhnya dia lebih luas. Ya. Jadi bisa misalnya kayak gini nih. Ini agak garis bantunya di sini tapi saya bikinnya agak melenceng dari garis bantu, nggak apa-apa. Yang penting ujung ujung lengkungannya ada di situ. Jadi garis bantu itu fungsinya untuk menuntun ujung jari kita dia geraknya kemana. Jadi dimulai dari lengkungannya dulu terus serut. Nah, oh ini kan nggak pas, nggak usah dihapus, tinggal ngikutin lagi beloknya kemana. Nah, it's ini kita berarti bikin draperinya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi menambahkan di frame-nya garis bantu. Boleh pakai warna merah biar nggak pusing nanti. Terus kita pakai ini aja, pakai draw style, kemudian pakai line lah. Ini ke arah tengah ya, ke arah sini. Di layer baru ya, Bu? Ini saya bikinnya di layernya garis bantu, di frame-nya garis Warna bantu. merah. Frame-nya garis bantu. Oh, dia tuh harus ketemu di tengah gitu ya, Bu? Tengah. Ini kan kalau kalau konsep ide desainnya itu kalau kita bikin versi modern dari Wiron. Jadi kalau kebaya itu kan pakainya sama jari biasanya. Nah, versi modern dari Wiron itu kain yang di apa ya di draper ke atas itu loh. Jadi dia pasti pusatnya di tengah. Hmm. Oh ya, kayak kain lilit gitu kali ya, Bu? Yes, betul. Jadi kalau udah bikin garis bantunya, tambahkan satu layer ya. Barangkali ada yang harus dihapus biar kita nggak mengganggu desain yang udah fix. Terus kalau sudah garis desain, draw style line-nya harus dimatikan. Kalau nggak gitu dia kaku. Ganti warna hitam. Kita tinggal ngikutin ini aja. Ngikutin garis desainnya. Nah, harus ketemu ya. Nah, boleh putus di sini nggak apa-apa. Oh. Selalu paskan di ujung lengkungan.
garis ininya. Apa nambahin satu layer lagi boleh? Untuk lipitan dalam. Nah, lipitan dalam mengarahnya juga sama. Ini ini boleh kita inikan dulu. Kita opacity-nya kita kurangi biar nggak bingung mana yang garis baru, mana garis lama. Terus di layer yang baru ini garis lipitan dalamnya, Mm-mm. garis draper dalamnya kita taruh di ujungnya. Nah, Oh, kalau yang harusnya ya udah. boleh lengkung begini ya. Iya, Nah, Bu. boleh lengkung biar fleksibel. Usahakan kena ujungnya lengkungan biar nggak aneh nanti. Ini kurang pas. Lalu ini punyanya siapa? Ini punyanya siapa? Gitu. Kalau sudah selesai semua, ganti penghapus. Kelebihan garisnya kita hapus. Oke. Nah, ini masih drapernya nih. Ibarat kita naik kendaraan menuju ke suatu tempat. Ketika kita menuju ke tempat itu untuk pertama kali, kita akan sering berhenti. Lihat peta, ini Oh beloknya iya, bener apa enggak, tandanya belok apa kan gitu kan. Nanti iya kedua kali benar. berhentinya agak jarang. Ketiga kali berhentinya semakin jarang. Nanti semakin sering kita ke alamat itu, sambil telepon itu kita bisa nyampe. Iya benar, Bu, benar, Bu. Ya begitu itu memang harus sering dipakai, harus sering digunakan. Sama kayak naik sepeda juga. Belajar naik sepeda pertama sering jatuh, lama-lama agak jarang. Kalau udah sering jumping aja bisa, ngedrift aja bisa. Mhm. Garis dress itu kita lebih kenal kalau di bahasa desain itu dress line, itu kita gambar di garis bantu dulu. Jadi frame-nya kita pindah ke frame garis bantu, kemudian penanya kita ganti pakai warna merah, inking pen size 2, terus kita pakai draw style yang lain. Ini kita bikinnya di layer garis bantu. Nah, Oh iya. panduannya itu dari ujung panggul. Ujung panggul karena ini kan bentuknya kalau dress untuk yang cocok untuk kebaya kan biasanya press panggul kan ya. Dari lingkaran yang dipanggul ini kita lurus tegak lurus luruskan dengan garis yang putus-putus ini sejajarkan ke arah bawah dressnya. Hmm. Nah, kanan dan kiri ya. Dari lingkaran panggul lurus sejajarkan dengan garis putus-putus yang di tengah muka ini. Kalau sudah, drosselnya dimatikan, kita nambahin satu layer lagi, tuker warna pakai hitam. Nah, dress seperti ini mau tidak mau itu di bagian pinggangnya itu selalu ada sambungan. Jadi kita ikut ini aja, garis kotak untuk garis bantu. Nah, tapi agak lengkung ya. Kelebihan garis Untuk kelebihan garis drapernya kita bisa ke memilih layer untuk drapernya. Kemudian, nah ini anaknya kalau frame-nya beda-beda, layernya beda-beda. Kita bisa hapus garis yang melebihi batas. Hmm.
kayaknya gambarnya rapi gitu, padahal aslinya kan kelebihan panjang-panjang. Mm-mm. Karena ada tools penghapus. Nah, kemudian kita mulai dari bagian yang atas dulu, sama ya, tetap di garis desain yang baru yang lengkung ini. Nah, ini untuk apa namanya? Biasanya kalau kebaya itu biasanya pakai kemben ya. Tapi ini saya mau membiasakan untuk yang ada lengannya, jadi kita bikin kerung lengan atau lingkar lehernya itu bulat aja. Jadi kita bikin bulat seperti ini, jangan ditahan-tahan. Kalau ditahan nanti belok-belok. Nah, bayangkan Mhm. aja nanti kelebihan garisnya kita bisa hapus. Yang penting sudut selisih bahunya yang ke lehernya itu kanan dan kiri kurang lebih sama gitu. Jadi kelebihannya kita bisa hapus. Paskan di bahu ya. Bahu dan kerung lengan. Jadi ini tinggal ngikutin aja garis bahunya. Sorry. Tinggal ngikutin aja garis bahunya kanan dan kiri. Kerung lengan itu sampai bagian yang ini di bawahnya di bawahnya lingkaran lengan. Nah, agak lengkung dikit ya. Kita aja tapi jangan banyak-banyak. Nah, garis dadanya tinggal diikutin. Kalau masuk ke dalam, karena ini kita sudah di bagian bajunya. Garis pinggang itu karena ini kain kan, jadi dia bukan dari kain stretch, jadi dia pasti ada lekukan kain ketika di pinggang. Jadi biasanya saya pakai seperti huruf 3, angka 3 gitu. Jadi lurus dulu. Nah, begitu mendekati garis pinggang ini saya nah Mhm. kan seperti angka 3. Terus ikutin garis ini. Kanan Oh. dan kiri. Dia biar gambarnya itu luwes gitu. Mm. Kanan tinggal ikutin garis panggul, terus ikutin garis lurusnya nih. Jangan lupa kalau bikin draperi seperti ini ujungnya itu dilengkung ke bawah. Nah, Oh, oh gitu, Bu. ya, biar Hmm. gambar cantik gitu, nggak kaku. Nah, yang kalau udah nanti yang bagian kalau untuk biar lebih luwes lagi, ketika sampai di tengah setelah lepas dari panggul, itu saya goyang lagi kain apa untuk eh, kesan. Nah, kan dia lebih gimana gitu. Tapi nanti pada akhirnya kita akan punya garis desain signatur sendiri-sendiri kok. Karena nanti udah ada feel-nya gitu ya, Bu ya? Iya. Jadi yang sebelahnya itu ikutin dulu garis panggulnya, terus turun ke ujung. Nah,
Jadi kan biasanya dia agak diikat ke atas biar fleksibel. Jadi ini lengkungnya di sini. Nah, oke, ini udah jadi sih. Tinggal dijiplak ulang bagannya. Iya, Bu. Tambah tutupan kain, jiplak ulang. Sambil ngelepesin kan. Tangannya. Kalau rok bagian bawahnya gimana, Bu? Ini dari arah bawahnya itu dilengkung ke atas. Ke arah lutut. Jadi kan biasanya naik sebelah. Biar nggak kaku drapernya. Nggak usah terlalu detail ya tangannya. Oke. Kalau udah siap berarti bagannya matanya ditutup. Garis bantu semua ditutup. Nah, udah selesai deh desainnya kita. Agak bingung Nah, gitu. ini saya Kayak nggak save gitu gitu, dulu. Bu. Oh, oh. Ini saya save dulu koreksinya di sini. Saya buka yang WhatsApp dulu. Yang ini aja biar kelihatan beloknya ya. Ada saya gambarnya pakai warna hijau deh biar tahu pembedanya. Dia nggak buka-buka. Saya besarin dulu. Saya tambah satu layer pakai warna hijau. Nah, jadi pas yang terakhir ini sendiri, ini lurusnya kan begini. Nah, ini beloknya begini. Oke. Ini lengkungan terakhir kan? Nah, lengkungan terakhir itu dia masih boleh dibeginikan. Oh, dia lengkungannya kepanjangan. Lengkungan terakhirnya di sini ya. Oh, nggak ada sih. Sebetulnya bukan ini lengkungan terakhirnya. Oke, oke. Jadi, kalau ngelihat garis bantunya, harusnya lengkungan terakhir itu di sini. S-nya kan di sini kan terakhirnya. Ya, ini kan huruf S-nya. Bener ya? Jadi, saya pakai layer baru lagi. Sorry, pakai warna apa ya? Beda lagi. Biru, biru, biru. Oke, jadi kalau terakhirnya yang lengkungnya itu S-nya di sini, ketika sudah yang ini, jadi tinggal dilurus begini. Ya,
sejajarnya begini. Yang ininya juga setelah lurus, sorry, ini ke bawahan. Nah, setelah lurus mau dilengkung sedikit boleh, tapi agak jauh dari bawahnya. Begitu sampai garis hijau yang kita batasin itu, dia langsung belok sini. Ini dilurus ke atas kan, miring. Nah, jadi dia akan nampak sejajar nih. Atau yang dari lengkung kanan ini kita luruskan dulu ke kiri. Terus kita ke atasin begini. Garis yang menghalangi, yang kena kaki itu kita bisa hapus. Nah, itu salah satu trik untuk meluruskan sisi kanan, membuat simetri sisi kanan dan sisi kiri. Nah, ini saya besarin dulu deh. Itu aja sih koreksinya. Jadi ini udah oke, bisa diikutin. Nah, gini kan, begitu terakhir kita lihat akhirnya S-nya itu di mana, langsung kita lurus, terus belok. Ini boleh diluruskan, nanti dihapus. Nah, cuman itu saja. Lainnya udah oke. Ya, tinggal dikoreksi. Di sini dulu. Iya. Sampai ketemu berarti kita ketemunya Senin ya? Iya, Ibu. Betul. Nah, cukuplah itu buat bikin homework yang banyak itu. Iya, banyak banget ya. Habis kelas draper kita